Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Puput Budi Witoro, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan prosedur penginstalan dari Open Journal System, Learning Management System. Baik, untuk kali ini terdapat beberapa prosedur yang akan saya tuliskan di sistem operasi saya. Di sini saya menggunakan virtual machine Ubuntu versi 2404. Jadi untuk pertama kali di sini prosedur yang perlu kita lakukan untuk penginstalan adalah melakukan pemeriksaan package-package yang dimiliki oleh server Ubuntu tersebut. Jadi untuk sudo apt update di sini untuk memeriksa pembaruan package terbaru dari browser yang kemudian setelah diperbarui kita akan melakukan sudo apt upgrade. Yang dimana ketika package-package tersebut diidentifikasi maka di-upgrade agar memperbarui package yang dimiliki oleh sistem operasi tersebut. Baik, di sini saya masukkan password untuk eh, user saya. Kita menunggu beberapa saat hingga proses dari penginstalan package-package terbaru tersebut selesai. Baik, di sini untuk proses penginstalan dari web server Apache 2-nya telah selesai. Untuk memeriksa apakah web server tersebut sedang berjalan di dalam server kita, kita tinggal menuliskan komen sudo systemctl status Apache 2 dan dapat dilihat untuk web server tersebut sedang running di dalam eh, Ubuntu server kita. Lanjut kita akan menginstal eh, database kita. Di sini saya menggunakan MySQL Server dengan komen sudah apt install MySQL Server. Kita ketik yes dan kita tunggu untuk beberapa saat agar proses penginstalan dari database server MySQL tersebut selesai. Baik, setelah proses penginstalan dari database server MySQL setelah selesai, di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari database tersebut dengan mengetikkan komen sudo systemctl status MySQL. Dan dapat dilihat bahwa database server MySQL tersebut telah bekerja pada kernel Ubuntu server kita. Baik, untuk prosedur selanjutnya kita mengetikkan komen sudo mysql -root -p, di mana komen ini berguna untuk mengakses database server tersebut agar kita dapat membuat database baru yang akan dikonfigurasikan pada Open Journal System tersebut. Baik, setelah kita masuk dan dapat mengakses database MySQL tersebut, kita masukkan komen create database dengan nama database OJS-DB. Setelah itu kita membuat user dengan mengidentifikasi user tersebut, passwordnya adalah password, kemudian memberikan izin untuk semua akses dari OJSDB, database OJSDB tersebut ke dalam, eh, untuk memberikan akses dari OJS user ke dalam database OJSDB tersebut, sehingga OJS user akan dapat mengakses seluruh eh, hal yang ada di dalam database OJSDB tersebut. Kemudian untuk flash privilege sendiri itu sebagai refresh agar mengatur ulang data yang ada di dalam database server tersebut. Dan untuk komen terakhir, kita ketik exit agar keluar dari database tersebut, database server tersebut. Setelah itu kita akan menginstal dependensi dari PHP dengan komen berikut dan kita akan menunggu beberapa saat setelah proses penginstalan dari dependensi PHP tersebut selesai. Baik, setelah proses penginstalan dependensi dari PHP selesai, kemudian kita lanjut untuk melakukan pengunduhan dari URL untuk versi OJS 3.3.0. Jadi untuk Wiget sendiri di sini untuk mengunduh URL, untuk mengunduh data dari URL yang tersedia berikut ini. Kita klik enter dan kita akan menunggu beberapa saat setelah package yang diunduh dari URL tersebut telah selesai. Baik, untuk package sendiri telah selesai diunduh dari URL tersebut dan kemudian kita akan melakukan pengekstrakan package tersebut. Setelah proses mengekstrakan package tersebut selesai, kita akan memindahkan package tersebut ke dalam direktori yang telah kita tentukan yaitu direktori root, var, www, html, dan direktori OJS.
Baik, setelah kita memindahkan package tersebut, kita memberikan akses dari URL tersebut dalam directory var www.html.js dan diikuti dengan eh, komen untuk mengatur izin akses file dari masing-masing entitas, yaitu user, eh, group, dan juga others. Jadi untuk user itu diberikan akses 7, artinya dia dapat melakukan penulisan, pembacaan, dan juga eksekusi. Dan untuk grup itu sendiri, dia hanya dapat melakukan penulisan dan juga eksekusi. Begitu juga dengan others, dia hanya dapat melakukan penulisan dan eksekusi terhadap package yang ada di dalam directory root var www html OJS. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi. eh, Kita buat file baru dan kita masukkan isi dari file tersebut eh, adalah sebagai berikut. Ini merupakan template yang biasanya digunakan untuk melakukan konfigurasi ke dalam beberapa LMS atau Learning Management System. Dan untuk di sini saya akan mengganti server name-nya dengan IP address saya. Baik, setelah selesai, kita tinggal melakukan konfigurasi kembali terhadap file tersebut. Kita kita reload web servernya. Dan terakhir, kita konfigurasikan juga URL dari LMS tersebut berada. Dan terakhir kita akan merestart web server Apache kita. Setelah itu, kita akan mengakses browser kita dan melihat eh, LMS kita. Jadi untuk mengaksesnya kita dapat mengetikkan IP address dari server kita. Baik, seperti yang dapat dilihat pada tampilan browser saya, di sini telah ditampilkan eh, laman penginstalan dari OJS itu sendiri. Baik, di sini saya akan menginstal OJS itu untuk username sesuai dengan data yang telah dibuat pada database server MySQL, password OJS user, password bahasa Indonesia, dan untuk direkturnya files kita ganti menjadi OJS sesuai dengan eh, yang kita ketikkan direktori tujuan kita untuk OJS. Ini kita buat saja OJS user juga. Password kita juga bikin password. Dan database-nya OJS DB. Kemudian kita install. Baik, berikut merupakan tampilan awal hasil dari penginstalan LMS OJS. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur penginstalan LMS Open Journal System. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.